Bawa dia pulang ke sini malam ini juga. Gunakan private jet dengan penerbangan tercepat yang ada di situ. Ingat, jangan sampai ketahuan oleh siapapun. Aku percayakan padamu dan yang lainnya. Perintahlah Brian. Baik, Tuan. Kami akan melakukannya dengan cepat. Bagus. Brian mematikan sambungan teleponnya secara sepihak. Terlihat Classy menuruni lift ruang bawah tanah, lalu berjalan menghampiri sang papa yang duduk di kursi kerjanya. Apa yang akan papa rencanakan untuk membawa Jack pulang ke sini? Classy memeluk leher sang papa dari belakang. Papa sudah menyuruh para pengawal yang berada di kota Oxford untuk menculiknya. Bahkan papa menyuruhnya untuk kembali ke sini dengan private jet kecepatan tinggi. Paling tidak sekitar 4-5 jam dari negara B ke sini. Lah kalau Jack berhasil dibawa, besok pagi menjelang siang, dia akan mendarat. Apa kau senang? Sangat senang. Semoga para pengawal kita bisa melakukannya dengan benar. Aku selalu mendoakan yang terbaik untuknya. Tracy berjalan ke arah sofa dan duduk di sana. Kau tidak mendoakan papa? Kau tahu sendiri kan resiko apa yang akan papa hadapi jika Tuan Carlos mengetahui kalau Jack diculik olehku? Aku tahu, papa kan hebat, dan lagi aku dan Jack akan menyelamatkan dan melindungi papa apapun yang terjadi. Papa tidak usah takut. Brian hanya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ternyata bucinnya melebihi mamanya dulu, batinlah Brian. Oh iya, siapa yang memberitahumu jika papa terlibat dalam pencarian Jack? Brian menoleh ke arah Classy. Malam itu, flashback on. Setelah selesai berlatih menembak, Classy berganti pakaian dan berjalan menuruni tangga. Rafael, dia sudah pulang rupanya. Gumam Classy seraya menghampirinya. Terlihat Rafael yang sangat serius menatap layar laptop di depannya, sehingga dia tidak sadar akan kedatangan Classy di sana. Classy berjalan mengendap-endap, hendak mengagetkannya. Namun kedua matanya tidak sengaja melihat foto Jack di layar laptop tersebut. Kedua bola mata Classy seketika membulat, diiringi dengan detak jantungnya yang seakan berhenti. Jack? Suara Classy mengagetkannya. Hingga dengan cepat Rafael menutup kembali laptopnya dan berdiri menghadap ke belakang. Kak, kau? Sejak kapan kau di situ? Rafael terlihat gugup dengan raut wajah yang mulai panik. Apa yang kau lakukan? Kenapa ada Jack di sana? Classy menunjuk laptop yang berada di atas meja. Jack, apa yang kau maksud? Rafael pura-pura tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Classy, mencoba mencari alasan agar menutupi rahasianya itu. Namun Classy yang sudah jelas melihatnya terus mendesak Rafael untuk mengatakan yang sebenarnya. Bahkan Classy mengancam Rafael untuk tidak lagi bekerja di perusahaan milik papanya. Kalau kau tidak jujur, aku akan menyuruh papa agar memencatmu dengan tidak hormat. Satu lagi, aku tidak akan menganggapmu sebagai temanku lagi. Apa kau mengerti? Tapi Nona, aku takut Tuan Brian akan membunuhku jika aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Tidak akan. Aku yang akan melarangnya melakukan itu padamu. Bahkan jika perlu, aku rela. Nyawaku menjadi taruhannya. Ayo, katakan apa yang sebenarnya. Kenapa kau mencari tahu tentang Jack dan kenapa papa ikut terlibat di dalam masalah mereka? Untuk sejenak Rafael terdiam, menghela nafas panjang dan duduk kembali. Duduklah, aku akan menceritakan semuanya, perintah Rafael. Baiklah, Cassie duduk tepat di sofa depannya. Tapi kau harus berjanji padaku kalau kau akan membelaku apapun yang terjadi. Tenang aja, kau tidak usah mengkhawatirkan itu. Kau tidak percaya padaku? Memangnya aku pernah berbohong? Baiklah, aku percaya. Rafael mulai menceritakan semua yang terjadi antara Brian dan Tuan Carlos serta masalahnya dengan Jack. Tuan Brian hanya membantu teman bisnisnya saja karena tidak enak. Untuk itu kau juga tidak boleh menyalahkan papamu itu. Tapi tetap aja kan, papa sudah berbohong padaku. Dia bilang sama sekali tidak mengenal Jack, tapi nyatanya dia juga yang menyerahkan Jack pada berandalan-berandalan itu. Memang benar, pada akhirnya Tuan Brian penasaran dengan Jack dan menyuruhku untuk mencari tahu tentang identitasnya. Apa yang kau temukan? Dia sih penasaran dengan identitas Jack yang sebenarnya. Aku tidak tahu penyebabnya, makanya aku juga penasaran tentang hal itu. Tidak mungkin Jack melakukan itu tanpa sebab.
Dia kan pengawal dan orang kepercayaan Tuan Carlos sendiri. Tidak mungkin dia membunuh istrinya jika tidak ada penyebabnya kan? Aku pikir dia punya dendam tersendiri dengan tuannya itu. Classy mengangguk. Sejurus kemudian dia beranjak dari duduknya hendak pergi, meninggalkan Rafael begitu saja. Namun dengan cepat Rafael menghadangnya. Kau mau kemana? Apa yang akan kau lakukan? Tanya Rafael. Aku akan mengancam papa agar mau membantuku melepaskan Jack dari si Tuan Carlos itu. Tidak akan mungkin bisa. Tuan Labrayan tidak akan melakukannya. Kau tahu sendiri kan, mereka berdua sudah berteman baik. Dan kerjasama bisnis keduanya pun sangat lancar. Bahkan menghasilkan keuntungan yang sangat fantastis. Aku tidak peduli dengan keuntungan. Aku juga tidak peduli papa berteman baik atau tidak dengannya. Yang aku pikirkan saat ini hanyalah keselamatan Jack. Kau tidak memikirkan apa yang terjadi dengan papamu ke depannya? Jika dia membantumu, itu sama saja dia menantang Tuan Carlos untuk berperang. Tracy terdiam untuk sejenak setelah mendengar perkataan yang terlontar dari Rafael. Tuan Carlos tidak akan bisa menyerang papa. Kau meremehkan kehebatan tuanmu itu. Bukan begitu, Nona. Tapi keributan akan terjadi jika Tuan Labrayan benar-benar menurutimu dan menculik Jack jika kembali dari tangan Tuan Carlos. Aku tidak peduli, karena papa juga kuat. Dia memiliki banyak sekali pengawal dan orang-orang handal kepercayaannya, termasuk kau, aku dan juga yang lainnya. Kenapa kau begitu takut? Tuan Carlos juga memiliki banyak pengawal dan pertahanan yang sama kuatnya dengan Tuan Labrayan. Kita bisa saja kalah. Kau ini pesimis sekali. Menyerah sebelum berperang. Itu hanya dilakukan bagi orang-orang yang bodoh sepertimu. Minggir. Tapi aku bisa menjamin kalau Tuan Labrayan tidak akan melakukan itu. Kau tunggu saja kabar dariku. Aku akan berusaha dengan kuat agar papa mau membantuku. Classy mendorong tubuh Rafael menjauh darinya dan pergi begitu saja meninggalkan rumah base camp. Dia tidak tahu kalau aku pandai berakting. Apalagi emosiku sekarang sudah sedang meluap. Aku pasti akan berhasil membujuk papa. Aku siap jika ada peperangan, bahkan jika perlu, aku yang akan melindungi keluargaku dengan nyawaku. Batin Classy seraya mempercepat laju mobilnya. Flashback off. Seperti itu. Apa papa takut dengan peperangan? Classy menatap sang papa di depannya. Aku tidak pernah takut dengan hal itu. Yang aku takutkan hanyalah kehilanganmu dan juga mamamu. Itu saja. Papa memang the best. Classy mengacungkan dua jempolnya pada Labrayan. Dini hari tepat pukul 2 di kota Oxford yang terletak di negara B, terdengar derap langkah beberapa pengawal yang berjalan mengendap-endap ke arah gedung penyekapan milik Tuan Carlos. Kalian sudah siap? Tanya pemimpin pengawal dengan nada lirih. Mereka semua hanya mengangguk agar tidak menimbulkan suara sedikit pun. Ada 15 pengawal terlatih yang ditugaskan untuk menculik Jack dari gedung tersebut. Mereka semua mulai berjalan memasukinya, sambil sesekali melumpuhkan setiap pengawal Tuan Carlos yang berjaga di sana dengan hati-hati. Pemimpin pengawal itu, Beno, sudah memasuki gedung tersebut, lalu memeriksa satu persatu ruangan di sana. Saat tiba di ruangan paling akhir, tiba-tiba Alex berdiri di belakangnya seraya menodongkan pistol yang dia bawa. Jangan mendekati ruangan itu atau kau akan mati. Gertak Alex sehingga membuat Beno berbalik menatapnya. Apa kau yakin akan membunuhku? Kenapa tidak? Keluarlah, teriak Beno dengan lantang sehingga semua pengawal di sana mengepung Alex dengan senjata yang mereka todongkan. Alex celingukan mencari rekannya, namun tidak ada satupun pengawalnya di sana. Brengsek, bagi Alex. Menyerahlah atau kepalamu akan hancur saat aku memberikan perintah pada mereka semua, ujar Beno. Sebenarnya siapa kalian? Ada urusan apa dengan Jack? Sayangnya itu bukan urusanmu. Lempar pistolmu atau kau akan mati terbunuh di sini. Siapa yang menyuruh kalian brengsek? Teriak Alex. Kau banyak sekali berbicara. Beno menendang tangan Alex sehingga menjatuhkan pistol yang Alex pegang.
Beno kembali menendang perut Alex, membuatnya jatuh tersimpu di lantai dengan sedikit darah yang keluar dari mulutnya. Borgol dia, perintah Beno. Baik tuan, dua orang pengawal mendekati Alex dan memborgol kedua tangannya. Kalian akan mati jika bermain dengan Tuan Carlos. Lihat aja nanti, teriak Alex kesetanan. Masukkan dia di salah satu ruangan. Baik tuan. Kedua pengawal itu menyeret tubuh Alex yang terus meronta-ronta dengan kuat. Beno membuka pintu ruangan terakhir di sana. Terlihat seorang pria dengan wajah yang sangat kacau sedang bersandar di tembok dan terlelap. Beno berjalan ke arahnya dan tepat berdiri di depannya. Anak muda, bangunlah. Beno berusaha membangunkannya. Mendengar panggilan Beno, Jack pun mulai membuka kedua matanya perlahan. Siapa kau? Tanya Jack dengan tenaga seadanya. Aku suruhan Tuan Labrayan datang ke sini untuk menjemputmu. Cepatlah bangun. Beno melepaskan borgol Jack menggunakan kunci yang sempat dia ambil dari saku celana Alex. Lalu mereka semua meninggalkan gedung penyekapan itu dengan cepat. Tuan Labrayan, kenapa dia menculikku lagi dari sini? Batin Jack. Mereka mengendarai mobilnya menuju bandara untuk pulang menemui Labrayan di sana. Setelah beberapa waktu berselang, terlihat Rafael dan Glassy serta beberapa pengawal lainnya sudah menunggu kedatangan mereka di bandara. Mana dia? Kenapa lama sekali? Papa bilang pagi ini sudah sampai, tapi sudah jam 9 belum juga terlihat. Glassy terus mondar-mandir di sana. Tenang dulu Nona, Beno bilang sudah naik jet dari jam 3. Kau pikir perjalanan dari kota B ke sini dekat? Tapi papa bilang dia menggunakan jet tercepatnya. Harusnya udah sampai dong. Rafael hanya menghela nafas panjang. Ya Tuhan, semoga saja Jack dan yang lainnya tidak kenapa-napa. Dengan menutup kedua matanya, Glassy terus berdoa dengan penuh harap. Itu mereka, seru salah satu pengawal di sana. Dek, jantung Glassy berdetak dengan cepat. Perlahan dia membuka matanya. Benar aja. Beberapa pengawal dengan warna baju hitam yang selaras dengan berjalan di ujung sana menghampirinya. Kedua mata Glassy memperhatikan satu persatu pria di sana, hingga pandangannya terhenti pada seseorang yang menggunakan cidung jaket untuk menutupi kepalanya. Jack? Glassy mengembangkan senyuman lebar di bibirnya dengan lelehan air mata yang sudah membasahi kedua pipinya. Begitupun dengan Jack, dia terus mempercepat langkahnya seraya menatap Glassy yang masih berdiri di sana. Apa dia tidak ada niatan menyambutku dengan sebuah ciuman? Batin Jack dengan senyuman tipisnya. Kini mereka berdua sudah saling berhadapan satu sama lain. Kenapa kau menangis? Apa kau tidak suka aku kembali ke sini lagi? Jack mengelap air mata Glassy dengan jari jemarinya. Apa kau benar-benar Jack? Glassy menyentuh tangan Jack yang masih bertengger di pipinya, lalu menggenggamnya dengan erat. Iya, aku Jack. Aku sudah kembali. Dan kau seharusnya senang, jawabnya. Bergegas, Glassy memeluknya dengan erat. Aku tidak menyangka akhirnya kita bisa bertemu lagi. Aku tidak ingin kau pergi. Tetaplah di sini selamanya. Kau harus berusaha keras untuk tetap berada di sampingku, apapun yang terjadi. Rengek Glassy dengan isakan tangisnya. Iya, aku berjanji. Sudahlah, jangan nangis. Semua orang melihat kita. Benar aja. Semua pandangan pengawal dan orang-orang yang berlalu lalang di sana tertuju pada mereka. Aku tidak peduli. Glassy semakin erat memeluknya. Nona, sudahi dramamu dan ayo kita pergi dari sini, seru Rafael dengan menaikkan satu alisnya. Glassy melepaskan pelukannya perlahan lalu menggandeng tangan Jack untuk pergi. Apa kau iri melihatku? Makanya, kau perlu berkenalan dengan seorang wanita agar hatimu tidak panas ketika melihat orang lain bermesraan. Cetus Glassy seraya berjalan melewati Rafael begitu saja. Ada apa dengannya? Mekik Rafael terhelan. Mereka semua pun berlalu dari bandara menuju ke rumah base camp, di mana Labrayan sudah menunggunya di sana. Setelah sampai, mereka semua turun dan masuk ke dalam ruangan utama. Tuan, kami sudah berhasil membawa Jack ke sini. Beno menundukkan setengah badannya untuk memberi hormat. Papa, ini dia. Glassy menunjukkan Jack padanya. Glassy, kemari dan duduk.
perintahlah Brian dengan nada yang dingin. Bahkan dia terus menatap tajam ke arah Jack yang berdiri di depannya. Classy menurut dan duduk tepat di sebelah sang papa. Apa kau senang akhirnya kau berhasil meloloskan diri dari Tuan Carlos dengan mudah? Tanyalah Brian. Papa, ujar Classy yang langsung dipotong begitu saja. Kau diam dulu, bentaklah Brian. Benar, aku sangat senang akhirnya bisa lepas dari Tuan Carlos kembali. Terima kasih karena Tuan telah membebaskanku. Jack memberi hormat. Kau pikir aku melakukannya dengan gratis? Semua orang di sana menatap ke arah Brian dengan penuh kebingungan. Apa yang papa lakukan? Bukankah papa membebaskannya karena keinginanku? Sambung Classy. Iya, kau benar. Tapi papa juga punya misi sendiri. Papa membutuhkan Jack lebih darimu. Jadi, kau jangan berpikir kalau papa membebaskan Jack hanya karena menurutimu. Kau salah. Lantas apa yang papa inginkan darinya? Classy dibuat bingung. Kau terlalu kepo. Kau berbicara seakan Jack sudah menjadi milikmu. Jadi wanita itu jangan seperti itu, Classy. Kau harus terlihat jual mahal pada seorang pria. Aku sudah jual mahal pada semua pria, tapi saat melihat Jack, harga diriku benar-benar hilang. Jawab Classy dengan senyum salah tingkah. Bahkan pipinya sudah mulai memerah karena tersipu malu menatap Jack di depannya. Ya Tuhan, Naurin, lihatlah anakmu ini, batilah Brian. Ada apa dengan matanya? Apa dia kelilipan? Batin Rafael menatap aneh ke arah Classy di sana.